Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abu Azam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan salah satu penerapan machine learning dalam biologi atau dalam konteks ini bioinformatik, di mana pergabungan antara biologi dan juga informatika. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini ditujukan untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah Artificial Intelligence atau intelijensia buatan yang dibimbing langsung oleh Pak Jumadi. Jadi saya ingin nge-brief dulu tentang eh, codingan ini. Codingan ini saya dapat dari GitHub, di mana codingan ini tuh tentang menyambungkan gen gitu kan, di mana eh, modifikasi pasca transkripsional, di mana satu gen dapat mengkode banyak protein gitu kan. Nah, jadi eh, kode ini tujuannya tuh untuk menyelesaikan dari permasalahan tersebut dengan model machine learning. Eh, jadi kita mulai aja langsung ya teman-teman. Nah, di sini import warning dan juga data location, data name bakal aku jalanin satu persatu. Tujuannya biar aku bisa jelasin. Nanti mungkin aku ngejalanin beberapa sekaligus karena emang penjelasannya sekaligus gitu. Nah, ini saya jalanin. Ini untuk apa teman-teman? Jadi import warning, import Panda ini ya kita nge-import library gitu, library dari Python yang mana nanti bakal berguna di codingan kita selanjutnya. Nah, ini tuh Panda ya, Panda dari Python gitu kan, dan juga warning. Kita jalanin, set, 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 set. Nah, dari perjalanan ini dari sel 2 sampai sel 6, tujuannya untuk apa, teman-teman? Tujuannya untuk mengambil dataset dari URL ya, yang diberikan nih kayak gini, raw GitHub user content. Nah, ini kita mengambil URL dari dataset kita, apa, mengambil dataset dari URL yang disediakan. Terus juga ini nih, teman-teman, yang print dataset tujuannya untuk kita ngebaca gitu kan, ngebaca dari 5 dataset pertama kita. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa itu benar apa enggak gitu kan. Terus yang ini nih. Nah, ini kita menghitung frekuensi nilai. Nah, ada berapa ternyata di dalam dataset itu. Nah, di dataset ini ada sekitar untuk training ada 2.700, ada 2.752, dan untuk testing ada 552 gitu. Nah, untuk model machine learning sendiri ini jumlahnya cukup oke ya untuk melakukan training. Jadi kita lanjut lagi, set. Nah, oke, nah ini kita teman-teman ngelakuin sequencing gitu. Kita eh, mecah-mecah gitu biar nanti bisa kita kasih labeling gitu kan. Set, kita juga sama jalanin. Set. Nah, ini sama juga. Nah, untuk yang ini nih, yang untuk bagian yang definisi fungsi ini tujuannya untuk mendefinisikan fungsi map nukleotid yang bertugas untuk memetakan nukleotida nih teman-teman nih. Kita lihat nih, set. Ini kan memecah ya, dia memecah antara A, C, G. Nah, tujuannya untuk apa? Untuk memecah gitu, memecah dari training data data saya tadi untuk dipecah ke yang nukleotid A, nukleotid C, nukleotid G, ke T gitu kan. Dan tujuannya untuk apa? Biar nanti pas di mengonversi urutan nukleotida menjadi representasi numerik gitu. Jadi eh, model kan nggak bisa ngebaca ini ya. Maksudnya tuh yang bentuk-bentuk begitu tadi nggak bisa dibaca. Nah, makanya kita rubah biar nanti pas di model pasti baca sama model enak gitu kan. Kita jalin lagi, set. Nah, ini buat apa teman-teman? Ini bertujuan untuk menerapkan fungsi eh ke setiap elemen dalam data frame data fetus ini, mengubah setiap nukleus dalam urutan menjadi representatif numerik yang sesuai. Sama kayak ini teman, ini emang lebih ini lagi. Nah, ini kalau ini pakai proses encoding gitu kan, proses encoding yang ini. Set. Nah, kita dari sini ada hasilnya. Serut ini banyak. Nah, ini kita jalanin lagi nih. Ini tujuan untuk apa, teman-teman? Tujuan ini untuk ngebagi data menjadi dua bagian. Ada data yang untuk di training, ada data yang tadi di testing. Tadi kan udah ada tuh ya, ada subset data gitu kan. Nah, ini didefinisikan ulang biar nanti nggak bingung. Di sini juga ini buat apa? Ini untuk labeling no. Sebenarnya udah dipisahkan trend, label, test, label. Nah, itu tadi di labelin lagi di datasetnya lebih khusus lagi. Nanti yang di trend, oh ini buat buat trend dilabelin pakai training. Ini dilabelin lagi pakai test biar nanti biar enak gitu kan. Ini kita ngecetak aja gitu tujuannya. Untuk oh jadi segini setelah tadi tadi kan di awal kan beda ya. Nah ini beda. Nah setelah kita proses lagi tadi disesuaikan lagi dan akhirnya terjadi seperti itu.
Nah, ini untuk tes value-nya dijelasin lagi. Ini untuk total training segini, untuk tes value ada segini. Kan. Dijalanin lagi. Set. Nah, ini teman-teman buat apa ini? Kita udah mulai main ke model ya, model machine learning. Dalam artian kita dalam proses ini kita ngambil import dari Scalar, ya model import logistic regression. Pada akhirnya kita menggunakan model logistic regression untuk menjalankan algoritma ini gitu kan, untuk menjalankan code ini. Nah ini untuk apa? Ini untuk kita ngejalanin proses pelatihan, kita ngejalanin proses training tadi. Yang pada tadi ini nih. Ada dataset udah di labeling juga, terus juga model udah didefinisikan. Nah, ini kita ngejalanin modelnya dengan tadi extrain ya train dengan dataset yang udah dibagi ke training dan ke training dan ya training. Nah, ada dua kan nih. 2497 dan 255. Nah, maksudnya ini gitu. Ini juga nih. Nah, ini untuk menggunakan model regresi untuk melatih data untuk membuat prediksi pada data uji. Jadi setelah kita nge-training, kita bakal tahu gitu hasilnya persentasenya setelah kita membandingkan data training tadi dengan data testing. Nah, data testing ini kan tadi ini nih yang udah kita pecah juga nih. Yang ini data testing. Oke, jadi gitu teman-teman. Setelah di training bisa di testing biar tujuannya apa kita bisa dapat akurasi gitu kan. Nah, ini juga nih. Nah, ini untuk apa? Untuk menghitung akurasi model. Set membandingkan nah akurasi modelnya dapat dari mana kita juga dari eh, lebar skiller nih ya, pakai matrix juga tujuannya untuk tadi mengetahui akurasi model dapat dari mana dari setelah kita mentrain data training kita bandingkan dengan data testing nah dari situ bakal muncul hasil akurasinya gitu kan nah set kita jalanin lagi nah ini kita buat data training yang nanti kalau nol terus gitu tujuan nol terus apa biar disamaratakan gitu kan. Aku baca dulu nih quote-nya buat apa. Oh iya. Nah, ini juga digunakan sebagai baseline dasar kita untuk melihat seberapa baik model kita bakal digunakan nanti kenapa di-nolin semua. Jadi kita menciptakan skenario di mana model tidak memberikan prediksi yang lebih baik daripada memilih kelas mayoritas. Jadinya kita nolin semua kalau umpamanya nggak lebih baik gitu kan. Kita nolin semua. Set, jalan lagi. Nah ini kalau umpamanya tadi digituin kondisinya, akurasinya berbeda. Akurasinya bakal Nah, akurasinya dengan jadi 90%. Jadi maksudnya kalau umpamanya ada model, ada dataset yang aneh, terus kita pakai ini, biar ini kalau ada kondisi unik ya, kondisi unik, terus kita cari lagi akurasinya dengan tadi ini menciptakan 90% akurasi. Jadi kalau ada dataset yang umpamanya benar semua, 92, tapi kalau dataset yang bermasalah sekitar 90% akurasinya. Dengan tadi cara ini kalau ada yang salah dijadiin nol gitu, biar nggak salah, biar malah nggak nyiptain miskom apa gimana. Jadi dinolin aja. Biar kalau salah berarti jelas ini masalah gitu. Nggak random nggak apa. Jadi 90% kalau umpamanya yang salah tadi dinolin. Nah ini teman-teman ini rada sedikit mempusingkan ya karena kita ini menggunakan matriks evaluasi kinerja model untuk membedakan antara kelas positif dan kelas negatif gitu teman-teman. Makanya aku juga sedang belajar gitu kan. Jadinya kita ini jadi digunakan untuk indikator seberapa baik model mampu membedakan antara kelas positif dan negatif. Nah ini juga pakai ROC ya. ROC itu apa? Reservoir Operating Characteristic tujuannya ya untuk tadi untuk melakukan evaluasi metrik kinerja model dengan metrik gitu kan antara kelas positif dan kelas negatif. Nah ini kita ini prediksinya nih. Nah segini teman-teman bisa baca sendiri ada yang satu ada nol ada nol jadi eh, nilai prediksi yang dihasilkan oleh model hasilnya adalah keras prediksi untuk setiap sampel dalam set pengujian. Nah ini demikian kayak gini teman-teman ya kerjain lagi set. Nah ini nih data frame prediction yang diberi probabilitas prediksi yang dihasilkan oleh model. Jadi setelah kita melakukan training dan juga kita melakukan tadi testing, nah dari itu tuh kita buat probabilitas kemungkinan ini berapa sih benarnya kemungkinan berapa salahnya gitu kan. Jadi ini bukan ngecek ke dataset lagi kita dari model ini kita nggak buat juga probabilitas dari dataset tersebut berapa bisa benar apa enggak kan nilainya nih. Sampai ke urutan 551 ada sekitar 97% di probabilitas nol dan juga ini hilangnya ada berapa ada 0,2% gitu kan. Kesalahannya gitu. Lain lagi set. Nah, yang tadi setelah kita pakai erosi kan, ini mencetak nilai akurasinya kalau kita pakai fungsi erosi gitu kan, pakai model metrik, pakai skitlearn tadi. Jadi kita ngitung tiga akurasi, akurasi yang benar, akurasi yang salah, terus akurasi yang menggunakan metrik
AUC ROC gitu kan. Nah ini kalau ROC itu karena memang lebih detail, jadi akurasinya lebih kurang lagi karena memang eh indikatornya lebih banyak dan lebih detail lagi gitu kan. Kerjain lagi di bawahnya. Nah ini hasilnya data features teman-teman. Menggunakan Nah, ini kita pakai get dummies ya, pakai get dummies dari Panda untuk melakukan one hot encoding pada data features. Jadinya emang eh kita menggunakan tadi kan kita udah import ya, udah nggak import tuh, udah ngedeklarasiin, udah ngambil Panda dari library Python. Nah, kita pakai get dummies dari library Python tersebut. Tujuannya untuk ini tadi, untuk tahu data featuresnya. Jalan lagi yang bawah. Ini untuk apa teman-teman? Ini untuk melatih model menggunakan regresi logistik dan melakukan evaluasi pada data pengujian. Nah, ini kita pakai logistik regresi, terus udah kita jalanin, terus kita buat evaluasinya beda. Jadi ada data training, ada data testing, ada data evaluasi. Nah, evaluasi cukup tinggi karena memang datanya bagus gitu kan. Nah, kita jalanin lagi. Nah, ini kita punya koefisien model regresi logistik pada fitur pada model. Jadinya pada setiap angka nanti bakal punya koefisiennya masing-masing dan dari model ini kita ngasilin modelnya lah atau fitur-fiturnya gitu kan atau koefisien-koefisien yang mana nanti bakal dipakai di model-model selanjutnya gitu. Kita jalanin. Nah, ini nih. Nah, ini kita buat data frame, dua kolom feature dan parameter value. Ini ini apa sih yang ditampilin? Nilai koefisien yang diperoleh dari model regresi logistik untuk setiap fitur dalam representasi One hot code. Jadinya ya ini tadinya kita buat pakai table, kita buat baris begini kan biar lebih rapi kelihatan. Tuh ada banyak no AP sekitar 79 ini itu totalnya kan. Nah, kita buat pakai baris biar lebih enak itu fitur parameter value. Kita koefisien juga dan terakhir, nah ini totalnya kita karena emang pada akhirnya kita pakai machine learning untuk bisa nge-training data set baik itu training, testing sama evaluasi pada akhirnya apa kita harus visualisasi datanya. Nah, itu visualisasi data. Nah, ini kira-kira teman-teman. Cara ngebacanya juga aku nggak terlalu paham ya, karena memang ini dasarnya biologi. Cuman dari proses yang tadi, ada begini. Kita pakai visualisasi data dan dari proses tadi, pakai model tadi, regresi logistik, yang ngambil dari library scikit-learn, scikit-learn namanya kan. Terus juga pakai library Panda juga tadi untuk pakai get dummies. Kurang lebih datanya seperti ini teman-teman. Udah kita visualisasikan dan aku menjalankan ini di platform Google Colab. Tujuannya untuk apa? Biar tadi enak ngejalaninnya terus juga eh engine-nya enak gitu dari Google. Mungkin segitu pemaparan dari UAS AI yang saya sampaikan. Kurangnya pasti banyak. Lebihnya alhamdulillah dari Allah pribadi dan juga saya belajar banyak. Wabillahi taufiq walhidayah. Semoga dapat nilai maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.